Perkenalkan, di sini saya Widya Astuti dengan NIM 34 2018-014. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, pada video kali ini saya menampilkan contoh proposal penelitian. Di sini saya menggunakan judul pengaruh model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, untuk latar belakangnya di sini adalah berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Muhammadiyah 1 Palembang itu terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik kurang berpartisipasi sehingga mengakibatkan kurangnya minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Dan ditambah lagi kondisi yang sekarang ini, yaitu kondisi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik itu belajar dari rumah. Lalu yang kedua, guru biologi di sana itu jarang menggunakan model PBL. Nah, melihat hal ini, maka perlu diterapkan sebuah model pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini adalah penelitian ini menggunakan rumusan masalah apakah terdapat pengaruh problem based learning model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, untuk manfaat penelitiannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu bagi peserta didik. Model pembelajaran PBL ini diharapkan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, khususnya kelas 10 pada materi keanekaragaman hayati. Nah, bagi peneliti menambah pengalaman tentang cara mengajar di sekolah dengan menggunakan model PBL ini. Nah, untuk bagi si guru, melalui penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dalam memperbaiki proses pembelajaran. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Next, selanjutnya itu ada hipotesis. Nah, untuk hipotesis di sini itu ada dua, H0 dan H1. Untuk H0 itu tidak ada pengaruh hasil belajar siswa setelah menggunakan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, untuk H1 di sini adanya pengaruh hasil belajar siswa setelah menggunakan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, di sini sedikit dijelaskan tentang problem based learning atau PBL. Problem based learning sering disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan proses pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu masalah sebelum mulai suatu proses pembelajaran, yang menghadapkan peserta didik pada suatu masalah yang nyata, yang memacu untuk meneliti, mengurai, dan mencari penyelesaiannya. Nah, untuk kriteria PBL di sini, yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara gamblang.
Terus yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut peserta didik menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu yang sebelumnya telah diajarkan atau lintas ilmu di bidang lainnya. Lanjut, masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Yang berikutnya, sangat mengutamakan belajar mandiri atau yang berikutnya memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari suatu sumber saja. Ya, dan yang terakhir, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Peserta didik bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan, dan melakukan presentasi. Lanjut. Di sini ada beberapa sintaks dari PBL. Yang pertama itu ada orientasi peserta didik kepada masalah. Guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan motivasi terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik. Guru membantu peserta didik mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terus yang ketiga, membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik untuk merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Yang berikutnya itu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru itu membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang digunakan. Nah, berikutnya itu ada kelebihan dan kelemahan model PBL. Untuk kelebihannya di sini itu dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Yang kedua, dalam situasi PBL, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Nah, untuk kelemahannya di sini yang pertama, peserta didik yang tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian peserta didik beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan tentang hasil belajar. Karena kita kan menggunakan judul tadi ingin melihat hasil belajar peserta didik, makanya di sini kita cari tahu dulu hasil belajar itu apa.
Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Ada 3 hasil belajar yang diperoleh peserta didik yang diajarkan melalui PBL, yaitu yang pertama inquiry dan keterampilan melakukan pemecahan masalah, di mana peserta didik akan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, belajar model peraturan orang dewasa. Yang ketiga, keterampilan belajar mandiri. Next, selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil selama 2 bulan, terhitung pada bulan Agustus hingga bulan September di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, untuk rancangan penelitian di sini ada yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non equivalen, pre-test, post-test, control group design. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada kita menggunakan sampel AE, kelas E dan kelas E dan kelas C contohnya. Di sini ada pre-test, terus variabel bebas dan post-test. Lanjut, di sini ada populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 10 IPA SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling karena karakteristik dari subjek yang ingin diteliti sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Dengan pertimbangan bahwa kemampuan akademik dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda dilihat dari nilai pre-test dan post-testnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 5 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 60 orang. 30 orang kelas IPA 10 IPA 1 dan 30 orang kelas 10 IPA 5. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk tes objektif tipe pilihan ganda sebanyak 30 soal dengan 5 pilihan jawaban diberikan pada awal atau pre-test sebelum kegiatan pembelajaran dan di akhir atau post-test di akhir pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. LKPD dan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan tahapan pembelajaran PBL dan lembar keterangan model pembelajaran PBL sebagai penunjang dalam penelitian. Berikutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dilakukan berupa soal pilihan ganda 30 soal dengan 5 pilihan jawaban yang diberikan pada awal atau pre dan setelah atau akhir itu post-test. Setelah pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu analisis data mengenai hasil pre-test dan post-test, kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Kemudian analisis data mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Untuk analisis statistik deskriptif tadi digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik pencapaian hasil belajar peserta didik bagi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada analisis data ini, data yang dianalisis adalah terlebih dahulu dibandingkan dengan kriteria hasil belajar peserta didik. Nah, di sini itu ada tabel. Ini ada interval nilainya. 93 sampai 100 itu predikatnya A, keterangannya sangat baik. Terus ada 84 sampai 92 itu B, baik. 75 sampai 83 itu C, cukup. Dan kurang dari 75 itu D, yaitu keterangannya kurang. Di sini ada uji gen atau N-gen. Uji gen atau N-gen bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan peserta didik setelah proses pembelajaran. Di sini ada kotak keterangannya, untuk nilai skor N-gen-nya ada tinggi, sedang, dan rendah. Lanjut analisis statistik inferensial. Dilakukan melalui analisis perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar. Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan uji independen sampel t-test sebelum diuji hipotesis. Terlebih dahulu dilaksanakan uji normalitas dan homogenitas. Nah, di sini ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, untuk uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian populasi data apakah antara dua kelompok atau lebih data memiliki varian yang sama atau berbeda. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data sama. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Setelah dilakukan pengujian populasi data dengan menggunakan uji normalitas dan homogen, apabila data populasi berdistribusi normal dan populasi berdistribusi homogen, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji N-gen, Independent Sample t-test. Perhitungan data penelitian ini menggunakan SPSS. Untuk mengambil keputusan dapat dilihat setelah dilakukan analisis data, yaitu jika signifikan itu lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Tapi jika signifikan itu kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.